Satu sukacita di mana kita bisa berkumpul lagi pada minggu pagi hari ini, amin. Saya ingin kita berikan aplaus buat song ministry kita ya. Luar biasa menyanyi dengan energik, pagi-pagi udah siap semua ya, ganteng sama cantik semuanya. Tapi by the way saya merasa hari ini kenapa lebih sukacita ya kita semua di sini ya. Saya curiganya karena habis gajian semua ya. Oke, hari ini adalah minggu terakhir, walaupun tanggal tua, tapi buat yang kerja tanggal muda ya. Tapi kita akan belajar terakhir ya, minggu terakhir tentang entrusted ini, dan kita akan berganti tema minggu depan. Tapi kita semua, saya percaya sangat semangat ya, selama 1 bulan ini diperlengkapi luar biasa ya. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mempercayakan banyak hal kepada kita ya, dan bahkan bisa memberikan kita penginjilan, keselamatan, masa depan, kekristenan, iman kepada kita semua, terutama terkhusus adalah murid-murid Yesus. Dan hari ini sebelum kita mendengar pelajaran, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan di surga, kami sangat bersyukur Tuhan bisa melihat kerja-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Satu demi satu Tuhan, karakter kami dibangun, iman kami dibangun, pengertian kami tentang Engkau dibangun Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau Tuhan bisa semakin dalam hari demi hari Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Kau bekerja dengan luar biasa Tuhan melalui hidup setiap kami di sini Tuhan. Tidak memandang siapa kami, latar belakang kami Tuhan, tapi Engkau bisa bekerja dalam hidup setiap kami di sini Bapa. Tuhan, hari ini kami akan belajar lebih dalam Tuhan tentang apa Tuhan yang Engkau percayakan lebih kepada kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, bisa mengkapitalisasi itu Tuhan, dan menjadikannya sebuah praktek yang berbuah luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami di sini Tuhan, agar lesson hari ini Tuhan, firman Kau hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan membuka pandangan serta pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Oke, hari ini kita udah belajar semua 3-4 minggu terakhir tentang bagaimana kita tuh dipercayakan firman oleh Tuhan. Dipercayakan firman, dipercayakan untuk menyebarkan firman kemana-mana ya. Tapi hari ini saya ingin lihat dari sudut pandang Yesus, dari perumpamaan seorang tuan kepada hamba-hambanya, yang bukan hanya mempercayakan firman, tapi juga mempercayakan talenta kepada semua hamba-hambanya. Dan kita di sini adalah orang-orang yang semuanya diberikan talenta oleh Tuhan. Amin. Nah, waktu saya sebut talenta pasti ada beberapa pertanyaan ya yang terlintas di kepala kita. Saya bertahun-tahun melayani Tuhan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya bisa simpulkan ada di dalam hati dan benak banyak orang. Pertama adalah, apakah saya punya cukup talenta? Ya, pernah nggak Anda merasa ada di jemaat terus kamu lihat kanan kiri, aduh kayaknya bertalenta semua ya. Apakah saya punya talenta? Pernah nggak merasa seperti itu? Apakah saya cukup untuk bisa digunakan Tuhan? Waktu kita bertanya seperti itu, makanya kita ngerem terus. Nggak pernah injek gas. Ya, kenapa? Karena kita bertanya terus, cukup nggak ya? Kemampuan saya biasa aja, apakah Tuhan bisa memakai hidup saya? Bagaimana cara saya menggunakan talenta saya? Oke, saya punya talenta, tapi bagaimana cara saya menggunakannya? Dan yang terakhir mungkin klise banget ya, saya hanya manusia biasa. Kalau full timer itu manusia super. Pemimpin grup saya manusia super. Saya hanya manusia biasa. Ya. Dan ini yang pertama, saya ingin sekali kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan Tuhan mengasihi kita semua di sini sesuai dengan porsi kita, diberikan talenta yang dipercayakan Tuhan untuk bisa mengembangkan kerajaan Tuhan. Kita baca di Matius 25 ayat ke-14. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya, saya pikir kesanggupannya ini apa? Maksudnya pertumbuhan imannya, kesiapan hatinya ya. Jangan sampai orang masih sombong dikasih talenta 5. Waduh, tambah rusak dia. Ya, orang masih egois dikasih kepintaran luar biasa. Waduh, dia bisa jatuh ke dalam berbagai dosa. Ya, tapi Tuhan itu adalah Allah yang sangat wise, sangat berhikmat, sangat tahu setiap hati manusia, dan waktu dia memberikan itu sesuai dengan kesanggupannya.
Tapi yang saya mau fokus di dalam ayat ini adalah bagaimana Tuhan itu bukan memanggil satu hamba. Kamu saya kasih talenta, yang lain enggak. Dia bukan cuma panggil 2 hamba. Dia bicara tentang semua hambanya dia panggil dan dia kasih talenta itu. Jadi hari ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah menanamkan talenta-talenta di dalam kehidupan kita. Semua kita yang mengaku adalah hamba Tuhan, semua kita yang mengaku adalah anak Tuhan, semua kita yang mau mendengar, mengikuti panggilan Tuhan menjadi seorang murid Yesus, kita itu sudah dikasihkan talenta oleh Tuhan. Cuman memang beda-beda tipis ya, namanya Betty ya. Beda tipisnya cuma di jumlah sama jenis talentanya. Ya, tapi semua kita punya yang namanya talenta itu. Ada satu pengertian yang kita perlu mengerti ya kalau kita bicara tentang talenta. Semua talenta itu berasal dari Tuhan loh. Pernah mungkin kita berpikir ya bahwa talenta itu berasal dari orang tua kita. Ya, wah orang tua saya seperti ini, berarti ini turunan. Oke, mungkin ada ya karakter turunan ya. Kadang-kadang kita berpikir talenta itu karena background kita dan lain sebagainya. Bukan. Dengan sangat jelas Bible bilang bahwa talenta itu adalah berasal dari Tuhan. Yang diberikan kepada kita, dipercayakan pada kita untuk bisa mengembangkan kerajaan Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 17 dengan lebih dalam ya, dikatakan bahwa talenta itu benar-benar dari Tuhan. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi apa yang bagus di dalam hati kita, apa yang bagus dalam pikiran kita, apa yang bagus dalam kemampuan kita, apa yang bagus kualitas hidup kita, itu berasal daripada Tuhan dan hanya Tuhan. Itu sudah diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita semua di sini. Amin. Jadi jangan dibanding-bandingkan ya. Saya mau ini lagunya tentang orang Batak ya. Kita nggak bicara tentang tentang ras atau apa, ini cuman kebetulan aja di sini ya. Udah ya. Jadi kenapa saya mau ngomong lagu ini lagu lagi top sekali ya. Ada satu anak namanya Farel, masih kecil, dia nyanyi di Istana Presiden ya. Nyanyinya adalah jangan dibanding-bandingin. Nah, sama halnya seperti talenta kita ya. Tadi saya udah bahas di 2 ayat pertama bahwa talenta itu adalah dari Tuhan. Ya kalau kita ada sebagaimana kita hari ini, itu adalah totally dari Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah kita banding-bandingin talenta kita. Ada orang yang memang udah punya talenta, tapi dia sangat suka sekali membuktikan talentanya. Nggak usah dibuktiin lagi, itu udah diberikan oleh Tuhan. Saya pernah bicara dengan satu orang yang mau jadi pelayan jemaat. Bro, apa yang saya perlu lakukan untuk bisa melayani Tuhan dengan sangat baik? Saya bilang, kamu melayani aja, kamu itu punya banyak talenta. Kebiasaannya orang ketika pertama kali ditunjuk adalah dia ingin sekali membuktikan betapa bertalentanya dia. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Talenta itu bukan adalah bahan kompetisi ya. Waduh, dia lebih hebat, saya kurang hebat. Atau saya lebih hebat, dia kurang hebat. Seringkali ini yang menjadi satu kejatuhan bagi seorang murid Yesus ya. Kenapa? Karena kita bukannya sibuk melayani Tuhan, bukannya sibuk memakai talenta kita, tapi kita sibuk berkompetisi di talenta kita. Talenta adalah sesuatu yang Tuhan itu seperti sudah injek di dalam hidup kita ya, menjadi trademark, menjadi identitas di dalam hidup kita ya.
kamu orangnya bisa ini, yaitu dari Tuhan. Kita orangnya kuat dalam hal ini, itu semua dari Tuhan. Banyak ya jenis talenta ya, ada kepemimpinan, ada bisa mengajar, ada talentanya sabar, ada yang jago mengkonsep, ada yang suka mendengar, ada yang pendoa, ada yang jago hubungan, hospitality, bahkan talenta diberikan kekayaan dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah pemberian Tuhan yang harus digunakan bagi Tuhan dan jangan pernah dibanding-bandingkan. Ya, justru kita harus bersyukur dan kita mengerti, kita mengenali, oh Tuhan kasih saya ini loh. Luar biasa ya. Tuhan menjadikan kita berbeda untuk melengkapi dan membangun tubuh Kristus dengan banyak kebutuhan yang bervariasi. Amin, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama saya pengen kita hari ini memikirkan ya, apa ya yang Tuhan kasih buat saya. Apa hal yang saya bagus, apa hal yang saya kuat yang bisa saya berikan untuk kerajaan Tuhan. Pertama adalah kita bisa mengenali talenta kita. Amin. Nah yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempergunakan talenta kita secara maksimal. Di Matius 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya ini adalah si hamba yang dapat 1 talenta itu ya. Dia dapat 1 talenta, dia udah kecil hati, dia udah gak semangat, dia banding-bandingin talentanya dengan banyak orang dan akhirnya dia memutuskan untuk menyembunyikan talentanya. Dan dia mengembalikan kepada Tuhan dengan tidak dikerjakan apa-apa. Sehingga pada akhirnya adalah talenta itu tetap 1 dan apa yang Tuhan kasih tidak berkembang di dalam kehidupannya dia. Ini adalah tipe orang yang senantiasa asyik menyalahkan Tuhan ya. Oh kenapa Tuhan gak kasih saya sehebat orang itu? Kenapa Tuhan gak kasih saya sehebat yang lain? Kenapa saya cuma diberikan talenta sedemikian kecil? Sebenarnya Tuhan mau adalah saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Apapun talenta kita, seperti yang kita lihat di poin pertama. Apa yang Tuhan udah kasih buat kita, kita bisa maksimalkan. Kita terima itu, kita syukuri dan kita maksimalkan. Bukan adalah untuk membanding-bandingkan dan kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kita suruh si pemimpin itu yang melakukan banyak hal. Kita minta orang yang bertalenta lebih banyak melakukan banyak hal dan kita sendiri akhirnya menyembunyikan talenta kita. Ada satu quote ya dari Billy Sunday ya. Billy Sunday ini pendeta di masa lalu ya. Dia bilang, if you don't do your part, don't blame God. Ya, kalau kita nggak melakukan bagian kita, jangan salahkan Tuhan. Terlalu banyak hari ini orang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Akhirnya kita tidak pernah punya waktu untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Ketika kita memiliki talenta, kita perlu memberikannya dengan murah hati. Ya, di Matius 10 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saya ingat cerita tentang Simon ya, yang tukang sihir itu. Dia minta ilmunya Petrus, masih ingat gak? Ya, Petrus saya mau beli ilmu kamu. Kenapa? Karena kalau saya jago, nanti saya bisa jualan. Ya, saya suka sekali ya tentang ayat itu ya. Dia mengingatkan pada kita bahwa ketika kita mempergunakan talenta kita, itu bukan untuk keuntungan kita pribadi. Kita menggunakan talenta kita itu adalah karena pengabdian kita. Karena kita mau memberikan kepada orang-orang hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita peroleh dengan cuma-cuma, mari kita berikan dengan cuma-cuma juga. Amin. Ini ada satu quote lagi ya, dari Johann Wolfgang van Goethe ya. Dia bilang, a really great talent finds its happiness in execution. Ya, jadi maksudnya adalah talenta kita itu yang kita punya semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukannya. Kalau kita tidak mengeksekusinya, kalau kita tidak memakainya. Itu semuanya tidak ada gunanya. Dan hari ini mari kita biarkan mengalir talenta-talenta yang Tuhan kasih ya. Dan hari ini ada 3 jenis talenta ya sebenarnya kita bisa lihat ya. 3 jenis pemberian Tuhan, kekuatan yang Tuhan bisa berikan. Yang pertama adalah time ya, waktu ya.
Saya tahu di sini ada orang yang kerjanya sibuk sekali. Ya, kita harus berjuang buat kehidupan kita, dan dalam keadaan yang seperti itu pun Anda masih memberikan waktu buat Tuhan. Luar biasa. Ya, saya sangat encourage, saya sangat respect dengan iman kita di sini. Tapi juga ada juga orang-orang di ruangan ini mungkin yang punya waktu begitu banyak. Waktu kita banyak sekali. Ya, saya ketemu beberapa brother sister di ministry di Jakarta. Bro, waktu kamu gimana? Bro, saya siap setiap saat. Seperti Rexona katanya. Ya, saya setia setiap saat, siap. Kok bisa, Bro? Iya, karena saya punya usaha udah jalan sendiri. Anak saya udah menikah semua ya. Saya hari ini udah waktunya bebas sekali, luar biasa. Ya, saya mau pakai gunakan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Pakai, waktu itu adalah pemberian Tuhan, jangan disia-siakan. Sayang banget ya kalau kita punya waktu banyak kita habisin tiap hari buat sesuatu yang sifatnya memuaskan diri kita sendiri. Saya ketemu juga orang yang seperti itu ya, tiap hari nonton film 2, 3. Ya, tiap hari duduk pakai tab. Ya, tiap hari melakukan hal yang dia suka aja. Tapi dia tidak memberikan waktu dia yang banyak itu untuk kemuliaan Tuhan. Sayang banget ya. Nah, yang kedua adalah talenta tadi ya. Kita bisa berikan begitu banyak. Kadang-kadang ada orang yang merasa, wah talenta saya kecil bro, saya cuman senangnya mendengarkan orang. Itu talenta yang sangat bagus. Ya, hari ini kamu adalah orang yang sangat tepat untuk bisa melayani orang-orang yang mungkin sudah lebih senior di dalam jemaat. Kita bisa mendengarkan ya. Kadang-kadang kalau orang tua kita itu sukanya cerita, betul nggak? Ya, apalagi kalau udah mendengarkan orang tua cerita, kita terus hilang satu kalimat, kita tanya lagi. Sorry tante tadi apa? Nah dia akan bilang, oke, tante akan mulai dari awal lagi. Dan 70 tahun kamu akan mendengarkan cerita dia ya. Nah itu dibutuhkan orang-orang yang punya talenta mendengar. Mungkin kamu merasa saya cuma talentanya mendengar, itu bagus banget. Bisa dipakai di jemaat. Ada orang yang sukanya memperhatikan orang, saya cuma senang kunjungan. Itu bagus sekali. Ya, saya suka berdoa sama orang, itu bagus sekali. Saya pengen sekali melihat ya. Di sini ada berapa ini? 1000-an orang ya, nanti bagian kedua 1000-an orang lagi. Bisa talentanya itu semua digunakan secara maksimal. Coba bayangin, betapa dahsyatnya kerajaan Tuhan ketika semua murid-murid Yesus mengenali talentanya dan bisa mempergunakan talentanya secara maksimal. Itu mengerikan sekali, saya lihat bukan dahsyat lagi, bukan luar biasa, itu ngeri banget. Betapa banyak impact yang kita bisa berikan ya kepada dunia ya. Ketika murid-murid Yesus mempergunakan talentanya secara maksimal. Yang ketiga, ada yang namanya treasure ya. Ini adalah talenta yang Tuhan kasih untuk orang-orang tertentu ya. Diberikan kekayaan yang melimpah. Diberikan kesuksesan dalam kariernya. Diberikan harta yang luar biasa. Ini juga sangat bagus. Bisa dipakai luar biasa. Ya, hari ini kita punya 36 gereja ya di seluruh Indonesia. Kita akan kirim lagi dalam 1 tahun, 2 tahun ini mungkin 9 gereja lagi. At the end of next year kita akan punya 45 jemaat di seluruh Indonesia. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan ya. 45 gereja ya. Nah, saya sekarang mulai mikir pendanaannya bagaimana. Ya, karena satu gereja itu mahalnya luar biasa. Belum lagi saya lihat tempat-tempat di daerah ya. Kita sangat membutuhkan yang namanya ruang ibadah, gedung pertemuan, ya, untuk biaya transportasi, biaya untuk meeting dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang dibutuhkan di dalam pendirian sebuah jemaat. Nah hari ini ketika kita punya talenta dalam sisi treasure, kita diberikan oleh Tuhan harta. Itu adalah sesuatu untuk kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini banyak orang di dunia ya, nggak tahu loh hartanya buat apa. Sayang banget ya. Waktu kita di kerajaan Tuhan tuh enak banget. Kita udah tahu harta kita buat apa dan itu nggak sia-sia. Kalau kita keluarin harta kita, nanti kita sedang menabung harta di surga. Ya, tapi sayangnya kalau kita lihat orang di dunia, hartanya buat apa, bro? Sampai nggak tahu mesti ngapain. Ya, dia buat-buat yang seharusnya udah nggak perlu lagi. Tapi waktu kita ada di dalam kerajaan Tuhan sebagai murid Yesus, 3 ini bisa kita pakai secara maksimal. Entah Anda punya time, ya. Kita semua pasti punya talent, dan kalau Anda diberkati dengan harta yang luar biasa.
Dan itu akan mempunyai satu rasa sukacita yang luar biasa ketika kita menggunakan talenta kita secara maksimal. Amin. Sekali lagi ya, pengertian tentang talenta. Setiap orang pasti punya, kita perlu mengenali dan memaksimalkannya. Nah, kita juga dikasih tanggung jawab untuk bisa menggunakannya. Saya pernah ketemu satu orang berapa minggu yang lalu. Handphone kamu apa? Pro Max. iPhone 13 ya, Pro Max. Yang berapa memorinya? 256. Waduh, kamu pasti orangnya canggih ya, seneng banget ya, gadget. Enggak bro, cuman buat foto sama WA. Nangkap ya? Itu namanya orang tidak mengenali talentanya. Saya percaya bahwa di dalam diri Anda itu tersimpan sebuah potensi yang luar biasa. Tersimpan, kenapa? Kita anak Tuhan. Kita dikasih Roh Kudus. Ya bahkan banyak talenta yang kita bawa sejak lahir, waktu kita menjadi murid dikasih karunia lagi. Tambah lagi, luar biasa lagi. Dan Anda perlu mengenali itu dan mengkapitalisasinya. Bisa menjadi satu power, satu impact yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Talenta yang diberikan Tuhan adalah sumbangsih kita kepada kerajaan Allah. Talenta yang diberikan Tuhan adalah sumbangsih kita untuk bukan hanya kerajaan Allah, tapi juga untuk dunia. Bayangin ya, kalau kita talentanya adalah orang yang hangat, yang ramah, ketemu siapa aja, bisa respect orang, bisa mengasihi. Berapa banyak orang yang bisa di-impact hanya dengan talenta kita itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan Tuhan membutuhkan setiap kita. Amin? Kalau saya bilang gitu, amin nggak? Masa? Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan itu, kerajaan Tuhan membutuhkan talenta Anda. Pribadi demi pribadi loh. Saya tidak ingin ya gereja itu cuma dipimpin, digerakkan oleh 15% anggota jemaat. Dan kita sangat bergantung sekali, itu orang hebat loh, ini orang hebat loh. Tolong ya, ini gereja Tuhan. Semua dikasih talenta. Semua dikasih, semua bisa melakukan sesuatu. Semua bisa memberikan sumbangsi bagi Tuhan. Dan talenta itu adalah tanggung jawab bagi kita untuk bisa memberikan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Kita udah bahas tadi ya, ada 3T, ada talenta-talenta yang bermacam-macam, pasti ada dalam Anda. Mari kita kenali dan kita maksimalkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ini adalah film Marvel ya, Spider-Man ya. Saya sangat suka quotes-nya itu. Quotes pertama kita dengar mungkin berapa tahun yang lalu? Marvel pertama, 2002 ya. Sudah 20 tahun yang lalu ya. Iya, tapi quotes ini pasti ada di dalam hati kita, betul nggak? Ya, dia bilang with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, pasti datang tanggung jawab yang besar. Ya, dan apalagi kita semua di sini kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Pasti kita diminta sama Tuhan untuk bisa bertanggung jawab secara maksimal. Untuk bisa memberikan pengaruh bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah yang ketiga adalah kita udah kenal talenta kita. Kita sudah menggunakannya secara maksimal. Proses yang ketiga adalah mari kita bisa mengembangkan talenta kita. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin kalau saya tanya dalam diri kita bervariasi ya. Siapa yang jadi murid tahun berapa, itu pasti bervariasi sekali. Bro saya 10 tahun, saya 20 tahun, saya 30 tahun dan lain sebagainya ya. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa proses pemuritan itu sudah selesai. Ya, kita udah merasa cukup. Bro, anakku semua udah jadi murid Yesus, keluargaku udah bahagia, grupku sudah bersuka cita senantiasa. Ya, kita merasa sangat dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Pertanyaan saya satu, proses pemuritan dalam hidup kita udah selesai belum? Udah selesai belum? Belum. Ya, belum. Kenapa? Karena belum dengar suara dari Tuhan. Hai engkau hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Belum dapat suara itu. Ya, kalau Anda udah dapat suara itu selesai. Ya, udah deh di surga kita nyam-nyam lah, enak banget itu. Saya paling suka fellowship ya. Saya paling sebel kalau fellowship malam-malam, tahu-tahu waktunya habis. Ya udah jam 10, udah jam 11. Besok mesti nganter anak pagi-pagi. Nggak enak. Ya, lagi mau fellowship ada yang COVID. Ya, apalagi masalah keuangan bro, kita nggak bisa pergi. Sayang.
sayang sekali ya. Tapi nanti ketika Anda sampai di tempat yang Tuhan sediakan, itu udah nggak ada lagi. Kita bisa berfellowship tanpa ada rasa sakit, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada batasan ya. Waduh, saya pengen banget masuk ke sana ya. Makanya kita kan suka nyanyi, waktu bunyi sangkakala namaku dipanggil, waduh semangat banget di sana ya. Itu baru selesai proses daripada pemuritan. Kita lihat ya di Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Wah, yang pedagang pasti langsung connect ya. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Waduh, semangat ya. Cuan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Ini cuannya 100%, luar biasa ya. Lalu datanglah hamba yang membawa 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Waduh, cuan juga. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Titik. Iya, titik. Belum. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, hari ini menjadi seorang murid Yesus itu bukan adalah cuman menggunakan talenta kita, belum selesai. Ya, Tuhan bilang adalah ketika Anda punya talenta, kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan talenta itu. Kita diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk bisa mengembangkan talenta itu. Saya percaya bahwa kesetiaan itu mendahului kepercayaan. Kesetiaan mendahului kepercayaan. Tuhan, saya punya 1 talenta kecil. Tapi Anda lakukan dengan tekun, kita memberikan pengaruh, kita memberikan segalanya, kita memberikan yang terbaik. Saya percaya Tuhan akan menambahkan talenta itu. Dan itu adalah proses daripada pemuritan itu sendiri. Pemuritan tidak berhenti ketika kita menjadi murid Yesus, bertobat dan dibaptis. Tidak berhenti di sana. Pemuritan tidak berhenti ketika kita menjadi anggota dalam sebuah grup. Pemuritan tidak berhenti ketika kita sudah mulai menjadi seorang pembimbing. Tidak berhenti di sana. Tuhan akan terus bekerja ketika kita memberikan talenta kita. Dan talenta itu akan terus berkembang. Hari ini kita perlu mengerti ya bahwa kesetiaan itu bukanlah hanya menggunakan talenta yang kita punya. Kesetiaan adalah ketika kita juga fokus mengembangkan talenta kita. Menggunakan dan mengembangkan apa yang Tuhan berikan ya. Dan ini yang juga bicara tentang kompetisi itu ya. Ketika kita melihat orang lain punya talenta yang lebih bagus. Orang lain punya talenta yang lebih banyak. Orang lain punya kematangan rohani yang lebih dewasa daripada kita. Orang lain sudah memberikan pengaruh yang lebih luar biasa bagi kita. Mari kita juga belajar mengakui. Ya, bro, luar biasa bro yang kamu lakukan. Saya terinspirasi, kagum, bangga, memuji Tuhan. Tapi juga kita perlu mau belajar dari talenta yang Tuhan berikan kepada saudara-saudari kita. Ini adalah tantangannya. Saya mau tanya kepada kita semua di sini, kapan terakhir kali kita sengaja mengundang saudara-saudari kita dan kita mau belajar dari mereka? Bro, saya mau bertumbuh dalam hal ini, saya mau belajar dari Anda. Kalian pasangan yang luar biasa, saya mau bertumbuh, tolong bantu saya. Ini adalah hati seorang murid ya. Saya tidak ingin pandemi itu hati kita yang mau belajar hilang. Ya, pandemi itu mengerikan ya. Hati yang mau belajar tergantikan dengan hati yang mau santai. Ya, hati yang mau bertumbuh tergantikan dengan hati yang mau nyaman. Saya mau ketok ya pintu hati kita hari ini ya. Ingat, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah kasih talenta buat kita, hari ini belum selesai prosesnya. Saudara-saudari. Ya, ini mungkin ada yang masih baru offline lagi ya, masih ngambang kitanya ya. Apalagi di jemaat kita mungkin hari ini udah kepikiran tuh, Tuhan udah kasih. Mungkin lewat saat teduh kita, lewat pelajaran berapa minggu kita dengarkan, kita udah mau pencet gas lagi. Ada keraguan lagi. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan mengingatkan pada kita, mari kita tekan gas lagi.
Ya, ini udah bukan waktunya ngerem-ngerem lagi, menahan-nahan lagi, bukan waktunya hanya melakukan talenta yang kita bisa, tapi juga mulailah untuk bisa berpikir mengembangkan talenta kita. Doa sangat penting ya untuk kita bisa berkembang. Berapa sering kita berdoa untuk hal-hal yang rohani? Siapa di sini 1 minggu ini berdoa supaya Tuhan tambahkan hikmat di dalam kerohanian? Ada? Amin. Ya, siapa yang seminggu ini berdoa Tuhan tumbuhkan saya? Coba angkat tangan, saya pengen tahu, serius ini. Tuhan tumbuhkan saya, kita serius tiap hari berdoa, Tuhan tumbuhkan saya. Saya mulai lihat nggak banyak orang yang berdoa untuk bertumbuh. Ya, saya percaya kita berdoa banyak untuk keamanan. Ya, untuk Tuhan memberkati anak saya, Tuhan memberkati pernikahan kita, Tuhan memberkati istri kita, memberkati keluarga kita, amin. Semuanya oke. Ya, tapi mari kita juga berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani dalam grup kita. Mari kita fokus kepercayaan yang Tuhan berikan ya. Di dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Amin. Nah, kalau ada progres itu biasanya orang termotivasi, betul nggak? Istri saya lagi suka masak ya. Lagi suka masak. Dia, wah ini nggak apa-apa ya di gereja ya. Dia masak ini, samcan panggang. Wah, iya. Goal kita adalah kalau rasa sih gampang ya, tinggal bumbu ya. Goal kita adalah sampai kriuknya itu dipencet pakai pisau itu, cering. Nah itu goalnya. Ya, dan dia coba berkali-kali. Itu kita udah habis berapa kilo itu dagingnya nggak tahu tuh. Ya, tapi caranya kita nggak boleh habisin sendiri karena umur udah mulai ya. Jadi akhirnya kita undang-undang orang ke rumah untuk makanin hasil percobaan ya. Ya, dan saya sangat bangga hasilnya tambah lama tambah bagus ya. Dia sekarang udah bisa masak yang sangat bagus. Nah, progres itu membuat kita sangat semangat, betul nggak? Karena istri saya dulunya nggak suka masak, ya suka masak saya. Ya, saya masakin dia 20 tahun, sekarang saya udah bisa pensiun, dia yang masakin saya sekarang. Table udah turn ya. Dulu saya di sini, dia di sini, sekarang udah mulai berbalik ya. Ya, itu yang saya sangat semangat ketika kita bisa melihat progres. Nah, di 1 Timotius 4, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Amin. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, ini jangan bicara tentang waduh, berarti kompetitif dong. Ya, berarti show off dong. Bukan. Ya, maksudnya adalah ketika kemajuan kita terjadi, kitanya bayangin ya, kalau kita lihat satu orang tadinya bergumul, tadinya berat, tadinya pasif, tahu-tahu jadi orang yang sangat ramah, sangat melayani, sangat ringan tangan, sangat dalam dengan firman, sangat mengasihi orang, sangat tekun. Itu akan jadi inspirasi yang sangat luar biasa. Waktu kita berubah, orang-orang datang sama kita, bro kok kamu bisa berubah? Dulu saya ingat kamu itu orangnya selfish, jualan ikan. Ya, kamu itu orangnya sangat egois, sangat nggak suka melayani, ya, sangat pikirin diri sendiri. Tapi hari ini kamu sangat berubah luar biasa. Nah ini, progres itu membawa satu harapan. Ya, di dalam jemaat itu kita butuh hero-hero yang bertumbuh ya. Percaya ketika kita bertumbuh, kita akan menjadi terang yang luar biasa. Dan itu yang ingin dilihat Tuhan di dalam perkembangan hidup kita sebagai seorang murid Yesus. Amin. Tuhan ingin melihat talenta kita berkembang ya. Tadi kita tahu di perumpamaannya, si Tuhan itu datang dan dia tanya, talenta kamu udah berkembang berapa? Yang saya kasih itu loh, ya, yang suka ketemu orang itu udah berkembang jadi apa sekarang? Yang saya kasih itu loh, kepintaran dalam mengajar, udah jadi apa sekarang? Ya, yang saya kasih itu loh, harta, waktu, dan lain sebagainya, udah jadi apa sekarang? Tuhan pengen lihat itu. Saya sama istri udah 20 tahun ya, nggak di Jakarta ya, belum nyampe lah, 19 tahun lebih. Udah nggak di Jakarta, dan kita kembali lagi di Jakarta. Kebetulan kita tinggal di Barat, dan kita banyak spend time dengan orang-orang di Barat. Ya, di Ministry Barat. Nah itu adalah rata-rata lulusan gedung KONI. Ya, masih ingat ya? Ya, apalagi kampus ministry yang zaman dulu. Dulu kita membantu mereka, mengembalakan mereka masih kampus ya, masih
lucu-lucu, masih muda-muda. Sekarang datang udah bawa anak remaja. Ya, rata-rata timbangannya udah tambah berat semua. Ya, dan lucu aja gitu ya, melihat 20 tahun berlalu seperti mesin waktu ya. Seperti kita datang kembali ya ke tempat yang sudah kita tinggalkan begitu lama ya. Dan biasa kita sering ya khotbah di sini, sharing di sini, di Jakarta dan lain sebagainya, ketemu juga dengan beberapa orang. Tapi waktu masuk lagi ke dalam hidupnya, waktu masuk lagi ke dalam hatinya, pikirannya, pertumbuhan imannya, itu sesuatu yang sangat berbeda buat saya. Ya, ada dimensinya gitu loh. Ada yang saya lihat tuh beautiful banget ya. Lihat 20 tahun kerja Tuhan, wow. Saya memuji Tuhan. Saya lihat orang yang tadinya takut sekali ngajar Alkitab. Kemarin udah ngajar Alkitab. Takut banget membimbing. Hari ini punya grup berapa orang bro? 20 couple bro. Luar biasa. Ya. Tapi juga saya lihat juga, bro si ini kemana ya kok nggak kelihatan ya? Iya bro, dia udah nggak mimpin lagi. Udah nggak mimpin lagi. Bro dia udah sangat pasif bro. Dia udah mulai mikirin tentang dirinya sendiri. Aduh. Saya lihat ini dulu 20 tahun lalu orang yang sangat semangat, sangat luar biasa. Kenapa? Harusnya hari ini dia udah terbang kemana-mana. Ya, si orang yang nggak berani aja sekarang udah ambil tanggung jawab luar biasa. Nah itu baru kita loh. Kita ini siapa sih? Kita hanya pelayan Tuhan. 20 tahun pergi dari hal yang udah kita kerjakan 20 tahun lalu. Waktu kita kembali, kita lihat talenta-talenta yang bertumbuh. Kita punya joy luar biasa. Ya. Oh, well done bro, saya memuji Tuhan, lihat iman kamu, luar biasa. Tapi juga waktu kita melihat orang yang tadinya luar biasa, potensinya luar biasa, talentanya luar biasa, hari ini tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Saya yang hanya manusia biasa aja sedih. Ini mungkin gambaran ya, saya nggak tahu, mungkin saya dipakai buat gambaran ya, seperti Hosea ya. Datang ke sini lagi seperti kedatangan saya yang kedua. Saya lihat talentanya berkembang apa enggak. Talenta berkembang membuat saya memuji Tuhan. Talenta nggak berkembang membuat saya sangat sedih. Bahkan iman yang hilang membuat kita sangat sedih. Aduh ini yang udah kita bangun bertahun-tahun dulu ya. Hilang begitu aja. Nah hari ini Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan sama ya. Hari ini 20 tahun berlalu bisa. Nanti mungkin 30 tahun berlalu nggak tahu. Kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi halnya adalah sama. Nanti Tuhan akan datang kembali untuk melihat. Ya, waduh. Kalau dia lihat talenta kita luar biasa, Tuhan bilang, well done. Mungkin Tuhan ngelihat kita sambil meneteskan air mata ya. Kamu dulu itu bergumul loh, saya tahu loh. Tapi kamu setia. Itu memang kan dibilang hamba yang setia itu. Menggunakan talenta memang gampang. Nggak gampang loh. Emang kita punya talenta, wah langsung semuanya mulus, karpet merah, ya semuanya pasti berhasil. Enggak juga. Waktu kita gunakan talenta tetap aja. Ada yang namanya air mata, namanya keringat, namanya ketekunan ya, namanya doa, namanya hilang harapan, tetap aja ada. That's why waktu Tuhan datang dan lihat kita bertumbuh, lihat kita bertanggung jawab, lihat kita memakai yang Tuhan pakai, Tuhan berikan dengan maksimal, Tuhan terharu. Ya Tuhan bilang well done, my loyal servant. Itu adalah waktunya pemuritan selesai. Ya, kita bisa lanjut fellowship, disempurnakan dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Saya berharap kita bisa menangkap ya lebih dalam arti daripada pelajaran tentang talenta hari ini ya. Kita dipercayakan firman dan diberikan talenta serta karunia. Kita perlu banget ya bisa tahu keunggulan saya apa yang dari Tuhan. Bukan untuk pamer ya. Bukan untuk show off, bukan untuk cari pengakuan sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi kita kenal diri kita. Kita syukuri ya, kita tahu Tuhan kasih apa dalam diri kita. Nah, ketika kita tahu apa yang kita miliki, mari kita pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi juga ada tanggung jawab. Bukan hanya digunakan, mari kita kembangkan sehingga semakin menyerupai Tuhan. Yang saya sebut tadi proses pemuritan. Dan ketika kita melakukan semuanya, inilah hamba yang setia dan layak dipercaya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. That's the meaning of entrusted. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga, hari ini kami bersyukur karena kami bisa melihat Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami talenta yang luar biasa Bapak. Mungkin hari ini kami diberikan talenta mengajar, diberikan talenta kesabaran, diberikan talenta sukacita Tuhan, diberikan talenta kehangatan,
hospitality Tuhan, melayani Bapak, dan begitu banyak talenta lagi Tuhan yang kita bisa lihat di dalam diri kita dan diri satu sama lain Bapak. Tuhan, hari ini Tuhan, ini adalah jemaat-Mu Tuhan, kami bersatu hati menghadap Engkau, dan kami ingin Tuhan bisa menggunakan Tuhan talenta yang Tuhan berikan itu sesuai dengan firman-Mu Bapak. Biarlah Tuhan, hari ini kami kenal talenta kami kenal talenta saudara-saudari kami mau bersinergi Bapak sebagai jemaat Tuhan, untuk bisa menggunakan itu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, juga untuk mengembangkannya Tuhan bagi kemuliaan nama Engkau Bapak. Tuhan, kami ingin lihat Tuhan, satu demi satu jiwa mereka pergi menjadi garam dan terang Tuhan, dengan talentanya Tuhan, seberapa kecil atau seberapa besar Tuhan talenta yang Kau Tuhan sudah berikan pada hidup kami Tuhan, kami bisa menggunakannya secara maksimal bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Tuhan juga bantu Tuhan supaya kami bisa bertumbuh Tuhan. Saya tahu Tuhan ada kerinduan di hati kami, pengen bisa mengajar, kami pengen bisa membimbing, kami pengen bisa dipakai Engkau lebih lagi. Kami pengen Tuhan bisa memberikan pengaruh yang lebih lagi bagi kerajaan Kau Tuhan. Itu adalah kerinduan daripada hati seorang murid. Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan, biar Kau bekerja Tuhan dalam diri setiap kami di sini satu demi satu, pribadi demi pribadi Bapa, melewati pembelajaran, melewati pergumulan Tuhan, melewati lembah kelam. Tapi juga Tuhan percaya bahwa tangan Kau beserta dengan kami, dan Kau sendiri akan membantu kami bertumbuh satu demi satu di sini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hidup kami dalam tangan Kau, ministry kami Tuhan, masa depan kami, juga jemaat kami yang kami kasihi, grup kami Tuhan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau menjadikan semuanya indah pada waktu Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.